Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas B, yang beranggotakan saya, Rahaya Mevanda Putri, dengan NIM akhir 2040, dan teman saya. Saya dapat dari Pandey dengan NIM 2524 1010 2064. Saya Nafisa Sasania dengan NIM akhir 2110. Presentasi ini akan mengulas query-query yang telah kami kerjakan secara berurutan, menjelaskan logika di balik setiap sintaks query, dan pembahasannya itu akan dibagi per modul. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul 3, yaitu materi select. Nah, di sini ada database atau ERT dari database yang kita gunakan, yaitu Northwind. Baik, materi pertama adalah select, yaitu untuk menampilkan semua kolom. Nah, di sini di soal 4 kita untuk menampilkan seluruh kolom suppliers. Nah, kita menggunakan sintaks ini, yaitu perintah select star, yang merupakan cara paling dasar untuk mengambil data. Ini itu menginstruksikan database untuk mengembalikan semua kolom dari tabel yang ditentukan. Nah, kalau yang pertama ini, yaitu tabel suppliers. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Kemudian yang di soal 5 itu menggunakan konsep yang sama, karena dimintanya juga menampilkan seluruh kolom, seluruh tabel customers. Kemudian jadi program akan mengambil seluruh data dari tabel customers. Kemudian selanjutnya adalah materi select sebagian kolom. Berbeda dengan select star, di sini itu kita melakukan proyeksi. Kita secara spesifik menyebutkan nama-nama kolom yang ingin kita tampilkan, dan ini itu jauh lebih efisien karena kita hanya mengambil data yang kita perlukan. Di sini di nomor 3 kita diminta untuk menampilkan yang ini, nah maka dari itu kita tulis nama-nama kolomnya. Nah, apabila kita tidak tahu nama-nama kolomnya, kita bisa cek di bagian database, kemudian pilih skema, dan pilih tabel. Nanti akan muncul nama-nama tabel yang ada di sebuah database yang kita gunakan. Kemudian soal nomor 4, kita diminta untuk menampilkan kolom-kolom ini, dan kita taruh nama-nama kolomnya setelah select. Kemudian setelah from adalah nama tabelnya, dan hasilnya itu akan seperti ini. Oh ya, yang nomor 3 itu hasilnya itu akan seperti ini, yaitu menampilkan 4 kolom sesuai yang diminta di soal. Kemudian yang selanjutnya adalah materi alias atau penamaan kolom. Nah, alias ini itu digunakan untuk menamakan kolom saat ditampilkan saja, tetapi di database-nya itu nama kolomnya tidak berubah. Kemudian di sini menggunakan kata as. Nah, di soal nomor 3 itu kita diminta untuk mengganti beberapa nama kolom dengan ini. Nah, tanda kutip 2 itu seperti yang digunakan untuk seperti ID produk ini, itu digunakan untuk identifier nama kolom atau alias. Ini tuh wajib digunakan jika alias kita mengandung spasi, menggunakan huruf kapital, atau merupakan kata kunci SQL. Nah, as ini kita gunakan untuk memberikan alias atau nama sementara pada kolom di hasil query, tujuannya agar outputnya itu lebih mudah dibaca. Kemudian di hasilnya nomor 3 itu akan seperti ini. Nah, namanya itu akan diganti sesuai yang kita masukkan setelah kata as. Kemudian di nomor 4 kita itu diminta untuk merubah company name as nama company name dengan nama person. Jadi kita tulis company name sebagai as dan nama yang mau kita rubahnya apa. Dan ini seperti ini, sama saja. Dan hasilnya itu akan seperti ini, sesuai permintaan yang ada di soal. Biasanya jika terjadi error itu, kita itu lupa memberi koma setelah setiap nama kolom, setelah setiap kolom yang kita pilih untuk akan ditampilkan. Jadi setiap kolom itu diberi tanda koma kecuali yang di akhir yang sebelumnya from. Yang selanjutnya itu bentuk bagian D, kita itu untuk yang bagian penggabungan kolom, itu yang nomor 4 kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Lalu alamat supplier ini terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, berarti di sini yang pertama itu kita select supplier ID, company name, terus address, itu city dan country itu kan kalian tadi dipisahkan oleh koma. Jadi kita buat di sini inti untuk memisahkan ketiganya itu dengan koma. Lalu address city dan country itu sebagai alamat supplier dari tabel suppliers. Nah, di sini itu akan muncul supplier ID, company name, terus muncul alamat suppliernya. Nah, di sini kan itu dipisahkan oleh ini apa? Dipisahkan oleh koma yang 49 Gilbert, Stay, London, UK. Oke. Yang selanjutnya itu bagian yang nomor 5, itu kita diminta menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employees. Lalu nama lengkap ini dari as title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi, dan alamatnya dari address, city, dan country yang dipisahkan koma.
Nah, di sini itu berarti kita kan tadi suruh menampilkan title-nya, first name, last name-nya sebagai nama lengkap. Jadi select title, first name, last name. Jadi ini dipisahkan oleh spasi. Nah, sedangkan untuk address, city, dan country itu dipisahkan oleh koma sebagai alamat lengkap. Terus ini dari tabel employees. Jadi kita tinggal run. Nah, di sini ada nama lengkapnya. Nama lengkapnya yang tadi itu apa? Title, first name, dan last name-nya itu dipisahkan oleh spasi, lalu alamat lengkapnya itu dipisahkan oleh koma. Jadi itu untuk kita bisa lanjut untuk yang bagian nomor 6, 45. Bagian yang E untuk kolom bertipe tanggal, itu di nomor 4 kita diminta untuk modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, hari dalam angka, juga tahun dalam angka 4 digit. Nah, di sini itu kita tinggal menampilkan select first name, last name sebagai nama lengkap, juga birth date-nya itu sebagai tanggal lahir, tanggal lahir. Lalu kan kita diminta untuk mengubahnya ke tipe formatnya itu menjadi bulan, tanggal, dan juga tahun sebagai angka, dan juga itu sebagai waktu sekarang dari tabel employees. Tinggal kita. Nah, di sini ada nama lengkap, tanggal lahir, terus tanggal sekarang. Tanggal 11 bulan 10 2025. Next. Untuk yang nomor 5 itu kita diminta modifikasi kode E juga dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, terus hari itu dalam format nama, terus tahunnya itu hanya 2 digit, berarti 2 digit terakhir. Terus berarti kita Nah, di sini itu tinggal select first name, last name sama tadi select nama lengkap, terus birth tanggal lahirnya, terus ini kita ubah format tanggalnya itu bulan, terus kan bulan itu dalam angka, tapi untuk tanggalnya itu nama harinya, terus tahunnya itu 2 digit terakhir sekarang. Tinggal kita buat ini. Kan. Nah, di sini ada nama lengkap, tanggal lahir, terus tanggal sekarang. Ini bisa diajarkan. Nah, 11 Monday 25. Next. Next itu yang F, nomor 4, menampilkan ID pegawai, tanggal lahir dan juga tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini itu kan kita tadi menampilkan ID pegawainya, itu select employee ID, terus tanggal lahirnya, birth date, hire date. Jadi di sini kita mengekstrak untuk menentukan usianya ketika masuk ke perusahaan, usia masuk dari tabel employees. Nah, di sini. Untuk ID-nya yang satu, birthday-nya tahun 1948 bulan 12, hire date-nya dia masuk tahun 92, berarti itu usianya saat masuk ke perusahaan itu 43 tahun. Gitu. Next. Untuk yang nomor 5 itu menampilkan ID pelanggan juga, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, di sini kita tinggal select employee ID, hire date, terus now, hire date-nya. Jadi pokoknya itu kita tinggal mengselect yang apa yang diminta tadi kan, ID pelanggannya, terus tanggal masuknya, terus tanggal untuk masa kerja sekarang. Nah, di sini muncul employee ID, hire date, terus now, route. Ini recordnya untuk masa kerjanya dia yang sekarang. Ya, lanjut pada poin D. Di sini kita diminta untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Nah, di sini kita memakai select order ID, quantity, unit price, quantity dikali unit price as nilai item. Ini hasil dari perkalian quantity dan unit price itu kita namakan nilai item, dan kita mengambil ini semua dari tabel order details. Ke PGA-nya. Sini kita langsung run aja. Nah, jadi kita udah dapat ya. Udah dapat semua order ID, quantity, unit price, dan nilai itemnya. Lanjut ke soal berikutnya. Itu ada tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Kita memakai query-nya itu select produk ID, unit price, units on order, unit price dikali units on order as nilai pesanan. Karena kenapa bisa? Kan serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Itu kita memakai unit price, harga per unitnya itu. Habis itu kita ngekaliin unit price itu, harga per unitnya itu sama jumlah yang sedang dipesan, itu units on order. Jadi akan menghasilkan nilai barang yang sedang dipesan. Tuh, langsung kita run.
Langsung keluar hasilnya ya. Ini produk ID, unit price, units on order, sama nilai pesanannya. Lanjut ke soal berikutnya itu ada di poin H itu ada tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi kita memakai select produk name, nama produknya itu kita produk name, dan jumlah yang diorder, units on order dari tabel produk. Nah, cara untuk mengurutkan itu kita memakai order by. Order by karena yang diminta produk yang paling sedikit diorder kita memakai units on order kan. Nah, itu kita memakai ASC. ASC itu cara mengurutinnya tuh yang dari yang paling terkecil. Itu namanya ASC. Ya, ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Lanjut ke soal berikutnya, itu ada nomor 6 ini, tampilkan last name, first name, dan nama pekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan, nama belakang paling besar. Nah, ini kita pakai select last name, first name, age now, hire date, as nama bekerja. Ini kita pakai age now. Untuk, karena age now maksudnya dari yang sekarang, dari waktu yang sekarang, eh ya dengan dibandingin dengan pas masuk itu lama bekerja untuk mencari hasil agar dapat yang lama bekerja ini dari from employees dari tabel employees kita mengurutkan memakai order by mengurutkan nama akhirnya last name-nya memakai DSC yaitu cara pengurutan yang buat dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ya, ini sudah terurut ya, ada last name-nya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Lanjut ke soal berikutnya itu di poin E, kita disuruh sorting dua kolom. Ini tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Ini kita di situ kita memakai select produk name as nama produk, kita diganti unit price as harga, unit price itu diganti jadi harga, unit price. Nah, ini cara buat kita dapat harga yang telah diberikan diskon 25%. Berarti itu kita mengkalikan unit price harganya itu sama 75%. 75%-nya itu kita ganti menjadi desimal. Terus kita kalikan hasilnya kita kita berikan nama menjadi harga real. Ya, ini kita ambil dari tabel produk, order by, kita mengurutkan nama produk, karena diminta nama produk dan harga real yang paling mahal diurutkan, jadi kita memakai DSC untuk keduanya. Nah, ini sudah ter, ter- udah diberikan tabelnya. Eh, lanjut di poin A kita mengerjakan soal nomor 6 yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Itu di select bintang from customers where country. Kita memakai sama dengan Brazil. Maksudnya itu kayak kita meminta untuk yang dipanggilkan untuk yang ditampilkan itu hanya negara yang sama dengan yaitu Brazil doang. Yang dari Brazil aja customer from customers customers yang berasal dari Brazil. Kita memakai sintaks seperti itu. Ini kita run. Ini semua customer-customer yang berasal dari Brazil akan ditampilkan. Sudah. Lanjut, lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7 kita diminta untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi kita memakai select from products where discontinue sama dengan satu. Ini maksudnya kayak discontinue itu kan udah yang nggak diproduksi lagi. Kenapa satu? Karena satu itu bermakna kayak true. Jadi kalau kita pakai nol itu berarti false. Berarti discontinue itu false. Berarti enggak. Berarti dia masih diproduksi kalau kita pakai nol. Jadi kita pakai satu karena true. Setuju dengan discontinue-nya. Karena setuju kalau dia itu udah nggak diproduksi lagi. Ini semuanya discontinue. Nih, sudah. Lanjut ke soal nomor 8. Di nomor 8 ini kita diminta untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi kita memakai select supplier ID, company name, address, city, postal code, country, from suppliers, where count, from suppliers. Terus kita memakai where country, kita memakai
simbol ini itu tuh artinya kayak selain Kanada karena kita diminta untuk menampilkan perusahaan yang berasal dari luar Kanada jadi kita memakai simbol ini itu menandakan selain Kanada ya ini semuanya perusahaan-perusahaan yang dari luar selain Kanada. Saya lanjut ke poin berikutnya, itu poin B, wild, wild card dan left. Di poin ini kita mengerjakan soal nomor 6, yaitu tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Flag, bintang. From suppliers, where lower, kita pakai lowercase, company name, like, persen, LTD persen. Maksudnya itu tuh jika ada kata LTD, walaupun itu ada di tengah-tengah kata, tengah-tengah satu kata, itu tetap terdeteksi oleh sistemnya. Ini sudah ini yang terdeteksi LTD-nya. Lanjut di nomor 8, di nomor 7 ini. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Memakai select from employees where left first name, 1 lebih kecil dari left last name 1. Ya, jadi nih last name-nya, first name-nya lebih kecil daripada last name-nya, kan? Lanjut ke nomor 8, tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Jadi kita memakai select from suppliers where left company name sama seperti yang tadi, tapi bedanya di sini kita karena dimintanya company name dan contact name-nya sama, jadi kita memakai sama dengan. Udah dengan yang ini karena diminta lebih kecil, jadi memakai simbol yang lebih kecil. Ya, hanya ada satu ya, yang company name sama contact name-nya sama. Lanjut ke poin berikutnya. Itu poin C. Sini kita where kolom bertipe tanggal. Kita mau soal nomor 4 yaitu tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1952. Nah, caranya kita pakai select from employees. Kita pakai where hire date apa namanya masuk perusahaannya lebih besar dari 1952 1210. Kita memakai format ini ya. Apa namanya? Years, month, day. Nah, jadi ini adalah yang setelah tahun 1992. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi ketiga di modul 4 ini, yaitu materi where kolom bertipe tanggal. Klausa where itu kita gunakan di Postgre untuk menentukan kondisi baris mana yang akan ditampilkan. Dan di soal nomor 5 itu adalah soalnya itu seperti ini. Nah, kita itu harus setelah menggunakan where itu kita berikan syarat kalkulasinya. Nah, di soal kan diminta untuk menghitung selisih hari antara tanggal pengiriman dan tanggal pesanan, lalu hanya menampilkan baris yang selisihnya itu lebih dari 10 hari. Makanya kita bisa beri dalam kurung ini agar ini tuh lebih dieksekusi dulu, baru jadi pengurangannya dieksekusi terlebih dahulu baru di filter mana yang lebih dari 10 hari. Kemudian adalah materi OR. Operator OR itu digunakan untuk menggabungkan dua kondisi. Dan hasilnya itu akan true jika salah satu dari kondisi tersebut terpenuhi. Di sini kita mencari di sini nomor 4 ini kita mencari produk yang discontinued. Nah, kalau discontinued itu nilainya akan true atau 1. Dan di sini di soalnya itu ada kata atau yang stoknya 0. Berarti syaratnya itu boleh memilih antara salah satu. Maka dari itu kita tuliskan syarat pertama dan syarat keduanya, kemudian baru kita beri OR di tengahnya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Jadi akan ada produk yang discontinued-nya itu 0 karena unit in stock-nya itu sama dengan 0. Dan begitu pula sebaliknya. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 5. Ini tuh sama seperti sebelumnya, di soalnya itu ada kata atau. Tapi di sini kita itu syaratnya adalah level ordernya kurang dari 10 dan stoknya lebih dari 100. Nah, ini maka saat ditampilkan itu akan seperti ini. Jadi ada yang level reordernya itu lebih dari 10, tapi dia tetap dimunculkan karena stoknya itu lebih dari 100. Kemudian di soal 6, ini lumayan kompleks, yaitu kita diminta memfilter berdasarkan usia atau masa kerja yang datanya tidak ada langsung di tabel. Nah, untuk itu kita itu harus menghitungnya menggunakan fungsi age current date, birth date itu untuk usia, dan age current date hire date itu untuk masa kerja. Nah, fungsi age itu mengembalikan interval, misalnya interval atau selisih waktu, misalnya 35 tahun, 2 bulan, beberapa hari. Nah,
Untuk mencari usia dan masa kerja itu kan kita hanya butuh tahunnya. Jadi kita gunakan fungsi extract year from. Ini tuh perintah untuk mengekstrak bagian year dari selisih waktu tadi. Nah, kemudian kita gunakan hasil ekstrak ini di klausal where. Dan operator or karena di soalnya itu ada kata atau. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Jadi yang muncul yang memenuhi semua data yang memenuhi salah satu atau kedua dari syaratnya itu. Kemudian soal selanjutnya, yaitu nomor 7, itu kita diminta menampilkan employee yang berasal dari beberapa kota. Nah, kalau beberapa kota ini, itu tuh kita bisa menggunakan kotanya sama dengan apa dan or-nya. Karena kotanya ada 3, itu kita kota sama dengan apa, or kota sama dengan apa, or kata sama dengan apa. Nah, tapi itu tuh tidak efektif karena terlalu panjang. Jadi di sini di soalnya kita diberi petunjuk bahwa kita bisa menggunakan sintaks in. In itu adalah cara yang lebih ringkas untuk menggantikan beberapa kondisi or pada kolom yang sama. Kemudian dan hasilnya yang nomor 7 ini adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah materi N. Berlawanan dengan OR, operator N itu mengharuskan semua kondisi itu terpenuhi. Kita langsung saja ke soal, yaitu di nomor 5 kita itu diminta menampilkan ini. Nah, di sini tidak ada kata atau kan, berarti semua syaratnya itu harus terpenuhi. Jadi kita tinggal tuliskan syaratnya, yaitu order date lebih dari tanggal ini. Ingat, tanggal itu pakai tanda petik 1 dan formatnya harus sesuai database. Kemudian syarat kedua itu adalah seperti ini. Nah, untuk di soalnya kan dia bilang required date-nya itu harus maksimal 20 hari dari order date. Nah, untuk mencari itu, kita itu untuk mencari lebih 20 hari dari order date itu kita bisa order date plus 20. Nah, ini kita eksekusi dulu. Jadi kita dalam kurungkan, kemudian baru kita kasih kurang dari sama dengan. Kenapa ada sama dengan? Karena tadi ada kata maksimalnya lebih 20 hari. Jadi 20 kalau beda 20 kalau bedanya 20 hari itu juga ikut. Dia tetap masuk. Kemudian Kemudian di sini itu kita coba menggunakan N karena tidak ada atau kan di soalnya. Nah, dan hasilnya itu akan seperti ini. Yaitu semua data yang muncul itu pasti kedua kondisinya ini memenuhi. Kemudian soal selanjutnya adalah yang diminta untuk yang discontinue 1 dan unit in stoknya itu lebih dari 0. Nah, sama di soalnya itu tidak ada kata atau, maka kita bisa menggunakan N di antara syaratnya. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Baik, yang selanjutnya itu untuk yang bagian E itu N. Jadi kita diminta untuk menampilkan produk yang ID-nya itu genap dan harganya itu di atas $5. Nah, tinggal kita kerjakan, kita eksekusi, select product ID, product name, terus sini unit price from products. Di mana di sini katanya tadi product ID itu genap, berarti kita pakai product ID modulo 2 sama dengan 0 and unit price. Jadi unit price-nya tadi katanya lebih dari $5. Order ini kita tinggal urutkan berdasarkan unit price-nya. Nah, di sini muncul produk ID-nya yang 52, terus ini ada produk name-nya, terus unit price-nya 7. Ini kan di atas $5 kan. Begitu. Next, untuk yang kedelapan, itu kita diminta untuk menampilkan produk yang harganya itu $5 sampai $10 menggunakan Between. Nah, di sini kita eksekusi di bagian query-nya. Nah, tinggal select product ID, product name, unit price from products. Jadi kan tadi katanya itu di mana unit price-nya itu antara 5 sampai $10. Jadi between 5 and 10 order. Ini kita urutkan dia berdasarkan unit price-nya. Nah, ini produk ID-nya 13, produk name-nya Konbu, terus unit price-nya itu 6. Terus ada juga ini yang produknya 21, terus ini short Rodney Scone, unit price-nya 10. Jadi dia muncul. Next. Nah, di sini untuk yang bagian F itu gabungan N dan OR. Ini N OR. Jadi sini kita yang nomor 4 itu kita diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember tahun 96 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi untuk yang di sini itu kita tinggal select order ID, terus order date-nya, required date-nya, terus ship date-nya dari table address. Di mana tadi katanya itu untuk tanggal order date-nya itu di atas tanggal 25 bulan 12 tahun 96 and ship date-nya
order date-nya itu di antara 20 sampai 30. Jadi dia itu dikapalkan setelah 20 sampai 30 hari. Ini tinggal kita run. Nah, jadi dia muncul di sini ada order ID-nya 10.40.77 ini. Order date-nya itu tanggal 7 bulan 1. Terus di sini ship date-nya itu berarti dia itu tanggal 30 bulan 1. Jadi muncul. Next. Untuk yang nomor 5 kita menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tahun 25 Desember tahun 96 sampai 25 Desember tahun 97. Jadi di sini kita select, yang pertama itu kita bisa select dulu ya, semua yang ada di select from orders, terus di mana katanya tadi itu ship country-nya itu dikirimnya itu ke Brazil atau ke Italia. Jadi nanti ini kita tinggal eh, or ship country, ini I like-nya digunakan kalau biar dia itu mengabaikan huruf besar atau huruf kecilnya gitu. And order date between ini tadi between tahunnya dari tahun 96 sampai tahun 97 untuk tanggal dan bulan yang sama. Jadi kita gunakan N. Tinggal run. Nah, jadi sini muncul semua data di mana nanti ini ordernya itu yang di kapal yang dikirim ke Brazil pada tahun itu. Jadi dia muncul dari tahun 96 sampai tahun 97 yang bagian ship country order date-nya. Nah, lanjut ini gabungan and dan or. Di sini kita menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Berarti kita diminta untuk menampilkan pegawai yang usianya itu 50 sampai 60 tahun, baik itu dari Seattle atau New York. Jadi kita tinggal select employee ID, birthday-nya, city-nya juga, religion juga bisa. From employees, di mana katanya itu city-nya itu ini menggunakan I like biar dia itu mengabaikan huruf besar atau kecil. Jadi I like Seattle atau yang kotanya itu New York. Jadi sini tinggal mengekstraknya untuk ke umurnya itu dari tanggal lahirnya di antara yang berusia 50 sampai 60 tahun. Tinggal kan. Nah, berarti ini kosong. Berarti itu yang berusia di antara 50 sampai 60 tahun dari kota Seattle atau New York itu nggak ada gitu. Sekarang next untuk fungsi aggregate. Aggregate. Jadi di sini kita diminta menentukan omset yang didapat ketika unit dengan ID produk 6 habis terjual. Ketika unit ID produk 6 habis terjual. Jadi tinggal select sum itu unit price bintang quantity as omset product dari order details di mana itu produk ID-nya itu sama dengan 6. Jadi yang pertama itu kita bisa select dulu yang bagian ini apa? Select product ID unit price untuk menentukan apa aja yang berapa produk ID dan berapa produk ID-nya dan unit price-nya yang tersedia di total unit price-nya itu kan pastinya dikali dengan kuantitasnya. Jadi itu berarti omsetnya itu ada 7.345. Sekarang lanjut untuk yang bagian aggregate yang ini, menentukan rata-rata produk dengan kategori beverage. Nah, untuk menentukan ini kan yang pertama itu pasti kita bisa select dulu kategori produk name dari tabel produk untuk tampilin dulu bentar. Berarti ini yang kategori satu ada beberapa kategori terus produk name-nya. Nah, kategori ini sini kita bisa menentukan bahwa kalau misalnya tadi itu yang beverage itu kategori berapa gitu. Itu kita tinggal nampilin dulu di sini select kategori ID, kategori name. Jadi yang kategorinya beverage, kategori name-nya beverage itu berarti memiliki kategori ID-nya satu. Jadi kita untuk menentukan rata-ratanya kita gunakan select average in unit price as rata-rata from product. Jadi di mana kategori ID-nya sama dengan satu. Kan beverage itu kategorinya satu. Gitu. Nah, jadi yang muncul rata-rata yang 37,97 dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya kita di sini kami akan membahas untuk modul yang 5 materi join. Nah, di sini untuk yang pertama itu kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategorinya. Berarti di sini untuk yang di tabel ARD ini kita bisa lihat tadi kan katanya itu di bagian produk harga serta nama kategori. Berarti itu dari tabel produk sama
tabel kategori. Nah, di sini di tabel produk itu ada namanya kategori ID dan di kategori situ juga ada kategori ID. Berarti ada kategori ID di sini sebagai foreign key yang menghubungkan tabel produk dan juga kategori. Berarti untuk menjoinkan itu kita bisa menggunakan query yang ini select di sini inisialnya kan ini eh, P product name terus P unit price dari C kategori name terus from product P kita joinkan ke kategoris ini C terus on P kategori ID di mana kategori ID ini ini kan berarti pada kategori ID di tabel produk sama dengan ini kategori ID di tabel kategori terus order ini kita mengurutkan berdasarkan kategori name-nya tinggal select di sini. Nah, sini muncul product name, unit price dan juga kategori name-nya. Ini karena sudah dijoinkan atau digabungkan dari keduanya. Lalu yang selanjutnya itu untuk yang nomor 7, menampilkan nama produk, nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Berarti di sini itu ada relasi antara customer dengan order. Berarti, nah di sini untuk customer dan order itu kita bisa melihat ada apa yang menjadi hubungan keduanya. Berarti di tabel order sendiri itu ada customer ID dan juga di customer juga ada customer ID. Berarti customer ID di sini itu sebagai foreign key-nya yang menghubungkan keduanya. Jadi untuk menentukan yang menampilkan nama perusahaan customer dari keduanya itu kita menggunakan di sini select company name ini dari customer CO, terus order ID dari tabel order, terus order date-nya from customer dari tabel customer itu kita joinkan ke orders dari tabel order on di customer ID pada tabel customer itu sama dengan customer ID pada tabel order. Jadi kita order by kita urutkan berdasarkan company name-nya bisa. Nah, di sini muncul company name, order ID dan juga order date-nya. Next. Selanjutnya ini menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Jadi kita menampilkan ID order, tanggal order, dan ID barang. Berarti ini ada relasi antara order dan juga detail order. Nah, di sini kita lihat untuk tabel order itu sendiri ada order ID dan di order detail juga terdapat order ID. Berarti di sini itu kan karena di keduanya ada order ID sini nanti di sini jadi foreign key yang dapat sehingga nanti di sini itu order itu dapat dijoinkan ke order details gitu. Jadi untuk yang nomor 8 ini kita bisa eksekusi ini select order ID di tabel order terus order date-nya terus product ID dari order details from orders. Terus kita joinkan ke order details yang mana itu order ID pada tabel order sama dengan order ID di tabel detail order. Jadi order by ini kita bisa mengurutkan dari order ID-nya. Sehingga di sini kita bisa menampilkan order ID, order date, dan juga produk ID-nya. Begitu. Next, untuk menampilkan di sini, menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Ini berarti itu produk dan order detail. Di sini di order detail kan ada product ID. Jadi kita bisa lihat di atribut order detail ini ada product ID. Terus di tabel product ini sendiri juga ada product ID sebagai primary key. Nah, sedangkan product ID di tabel order detail ini sebagai foreign key-nya yang menghubungkan kedua tabel ini. Terus sehingga kita bisa mengerjakan yang diminta menampilkan ID order tanggal nama barang serta harga yang dijual itu menggunakan ini select order ID terus order date-nya, product name dari tabel produk, terus unit price-nya. Karena kan tadi itu di bentar. Karena tadi ini kan sudah lebih dari dua tabel ya. Jadi pastinya ada tiga. Terus kan tadi ada yang order detail, produk, terus ini order. Berarti yang untuk order details dan produk itu kan yang menghubungkannya produk ID. Terus, nah order details ini nantinya juga bisa menghubungkan keduanya produk ataupun order gitu. Nah, di sini ada order ID, terus yang pertama itu kan from order. Jadi kita joinkan ke order ini, kita joinkan ke order details. Terus itu di order ID-nya pada tabel order sama dengan order ID di tabel detail order detail gitu.
Lalu kita joinkan lagi dia ke produk, di produk ID pada order detail sama dengan produk ID di produk. Jadi kita urutkan berdasarkan order ID-nya bisa. Nah, dia akan muncul. Ada order ID, order date, product name, terus unit price. Jadi bisa kita munculkan di sini atau kita joinkan. Dia dari 3 tabel kan. Tadi lebih dari 2 tabel. Tadi itu kebetulan 3 tabel. Lalu yang selanjutnya, nah untuk yang nomor 5, kita diminta menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas atau bekerja. Berarti nama lengkap employee. Berarti ada tabel employees, terus tadi katanya berarti ada tabel teritori juga, terus ada pasti satu lagi. Pakai coba lihat. Nah, di sini untuk tabel employee itu di tabel employee untuk territories itu kan ada territory ID. Terus territory ID ini itu memiliki hubungan juga dengan employee territories. Nah, employee territories inilah yang nanti menghubung sebagai penghubung. Kan di employee territories ini ada employee ID sebagai foreign key di mana ini menghubungkan tabel employee territories ini dengan tabel employees di mana di tabel employees ini ada employee ID sebagai primary key-nya. Kemudian ada territory ID pada employee territories sebagai foreign key yang menghubungkannya dengan tabel territories yang di dalamnya itu ada territory ID sebagai primary key juga. Jadi nanti kita bisa menjoinkan ketiga tabel ini dengan nah, di sini pertama select first name, last name, nama lengkap. Kan tadi kan diminta kita menampilkan nama lengkapnya, terus nama teritorinya. Jadi kita buat select first name, ini kita dari employee, terus last name-nya sebagai nama lengkap, terus yang territory description itu as nama teritori. Terus from employees itu kita joinkan ke employee territories. Terus on employee ID di tabel employees terus sama dengan employee ID di employee territories. Lalu kita joinkan lagi ke tabel territories. Jadi di tabel territories ini territory ID pada tabel employee territories itu sama dengan territory ID pada tabel territories itu. Order by nama lengkap. Jadi kita urutkan berdasarkan nama lengkapnya begitu. Muncul dia nama lengkap dan nama teritorinya di mana tempat employee itu bertugas. Jadi Andrew Fuller itu di Selanjutnya adalah modul 5, yaitu materi tentang join atau menggabungkan tabel. Nah, di modul 5 inilah skema database-nya itu dibutuhkan, karena skemanya ini bisa, dengan melihat skemanya ini, kita itu bisa memahami relasi antar tabel. Jadi kita tahu kalau orders itu terhubung ke customers dan employee. Nah, itu tuh adalah kunci untuk menyusun query di modul 5 ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu menampilkan nama customers, order, dan shipper. Nah, cara untuk mengerjakan soalnya itu adalah pertama, kita pilih dulu, kita masukkan select, kemudian kita masukkan nama-nama kolomnya sesuai yang diminta soal. Nah, kemudian kita cari tahu setiap kolomnya ini berdasarkan tabel apa. Setelah itu kita akan menemukan kalau dari kolom-kolom ini itu ternyata berasal dari 3 tabel yang berbeda, yaitu customers, orders, dan shippers. Nah, kenapa di sini kita beri COS itu tuh sebagai inisial? Karena antar beberapa tabel itu bisa aja ada nama kolom yang sama. Nah, untuk mengantisipasi bingungnya, agar Postgre tidak bingung ini kolomnya di tabel yang mana, maka kita beri keterangan di awalnya, dan karena agar tidak terlalu panjang itu kita gunakan inisial saja satu huruf atau beberapa huruf. Nah, itu bebas pokoknya. Kemudian setelah pada bagian from dan join-nya atau saat memanggil tabelnya itu tuh kita harus setelah nama tabelnya itu kita beri aliasnya yang kita gunakan saat saat di depan nama kolomnya ini. Jika ada ketidaksesuaian itu bisa error. Nah, kemudian untuk menentukan mana yang jadi tabel asal dan mana yang mau digabungkan itu tuh kita harus melihat skemanya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau yang terhubung dengan yang menghubungkan ketiga tabel ini adalah tabel orders. Jadi, from-nya itu adalah from tabel orders, kemudian kita menggabungkan customers dan juga shippers. Nah, di sini skema menunjukkan keduanya terhubung oleh customer ID, maka kondisi join pertama adalah join customer C on O customer ID sama dengan C customer ID. Itu tuh artinya untuk setiap baris di orders, cari baris di customers yang memiliki customer ID yang sama. Oh ya, untuk memilih keterangan tabel
kan ini nama kolomnya sama. Nah, untuk memilih keterangan tabelnya yang di awal itu apa? Itu tuh kita bisa lihat, kan ini kita mau menggabungkan tabel order dengan customers. Jadi yang mau mengajak bergabung itu tabel order dan yang mau diajak bergabung itu tabel customers. Jadi yang sebelumnya sama dengan itu adalah kolom dari tabel yang mau mengajak bergabung. Yang setelah setelah sama dengan itu adalah nama kolom dari tabel yang diajak bergabung seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita menggabungkan orders ke shipper sama saja, tapi di sini ada perbedaan nama ada perbedaan antara foreign key di tabel order dan primary key di tabel shipper. Dan tapi ini nggak apa-apa selama isi kolomnya itu sama. Kemudian hasilnya itu akan seperti ini. Jadi kita bisa menampilkan beberapa kolom meskipun kolom-kolom ini berasal dari 3 tabel yang berbeda. Kemudian di soal nomor 7 kita diminta menampilkan nama supplier dan kategori barang. Nah, di sini kita itu butuh di sini kita identifikasi dulu kolom-kolomnya yang mau ditampilkan, yaitu ini. Dan ternyata berasal dari tabel supplier dan kategori. Sekarang kita lihat di skema, supplier dan kategoris itu ternyata tidak terhubung langsung, tetapi mereka terhubung melalui tabel produk. Nah, maka dari itu kita itu perlu saat join itu kita harus joinkan tabel produk juga. Meskipun kita tidak menampilkan data apapun dari tabel itu. Nah, pertama kita itu menggabungkan supplier dengan produk dulu. Jadi S supplier, S karena yang mengajak bergabung adalah tabel supplier, kemudian yang diajak bergabung adalah tabel produk atau P. Kemudian setelah itu kita gabungkan tabel produk dengan kategoris. Sintaksnya itu seperti ini. Dan jika dijalankan itu akan seperti ini. Oh ya, kita juga bisa menggunakan sintaks distinct. Jadi di soalnya itu kan diminta menampilkan supplier dan kategori, sedangkan satu supplier untuk satu kategoris itu bisa saja satu suppliernya ini menyuplai beberapa produk, tapi dalam kategori yang sama. Nah, itu tuh nanti nama suppliernya akan muncul beberapa kali jadinya, dan nama kategorinya juga. Nah, apabila kita ingin hanya muncul satu kali nama supplier dan kategorisnya, maka kita itu bisa menggunakan sintaks distinct. Nah, ini tuh digunakan untuk menghapus baris duplikat dari hasil query. Seperti itu. Kemudian hasilnya itu jadi akan seperti ini, lebih singkat, lebih efektif. Kemudian selanjutnya adalah materi select multitabel dengan syarat. Nah, jika kita menggabungkan beberapa tabel, itu tuh kita juga bisa memberi syarat, dan cara memfilternya itu sama seperti materi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan sintaks where. Nah, tapi letaknya itu adalah setelah join, karena kita harus menggabungkan dulu baru memberi syarat saat menampilkan nilai-nilai kolomnya. Baik, langsung saja ke soalnya, yaitu yang pertama soal di nomor 5, kita diberi syarat seperti ini. Nah, di syaratnya ini kan tidak ada atau, berarti nanti syaratnya ini aku menggunakan and, bukan or. Nah, jadi pertama itu kita gabungkan dulu, kita 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 identifikasi dulu nama-nama kolom yang mau kita tampilkan, kemudian kita kalau ternyata dari beberapa tabel kita gabungkan. Kalau ada beberapa tabel, kita gabungkan dengan cara yang seperti tadi saya sudah jelaskan, yaitu melihat skema, lalu join tabel apa yang mau dijoinkan, dan cut kolom yang menghubungkan kedua tabel apa. Kemudian baru setelah itu kita masukkan where, dan where-nya itu sesuai yang ada di soal, yaitu kategori name, beverage, dan unit price kurang dari 10. Ingat kita gunakan N. Oh ya, untuk yang multi tabel itu kita untuk syaratnya itu harus diberi keterangan juga ini tuh kolomnya dari tabel apa, agar tidak ambigu. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi yang muncul adalah yang memenuhi kedua syaratnya. Kemudian soal selanjutnya adalah tampilkan order dari customer USA sebelum 1997. Nah, di sini terlihat kalau ada 2 syarat. Dan di sini itu dan di sini kita bisa melihat kalau kolom yang mau ditampilkan itu adalah ini. Dan ternyata ini tuh berasal dari 2 tabel yang berbeda, jadi kita joinkan dulu.
dengan cara yang sebelumnya, melihat skema, kemudian kita ketik join nama tabel yang mau digabungkan dan kolom yang menghubungkan kedua tabel. Dimulai dari kolom tabel yang mengajak bergabung lalu sama dengan tabel kolom yang mau diajak bergabung. Kemudian setelah where ini kita masukkan syaratnya dan ingat harus kita sertai dengan keterangan tabel apa, keterangan kolomnya ini dari tabel apa. Dan di sini kita menggunakan and karena di soalnya tidak ada atau. Dan ingat tanggal itu menggunakan tanda petik 1 dan formatnya harus sama dengan database. Kemudian di soal nomor 7, ini kita diminta menampilkan ini, beberapa ini. Nah, setelah kita mengidentifikasi nama kolomnya yang mau dimunculkan, itu maka ada 3 tabel yang harus digabungkan. Nah, setelah itu, kita menggabungkannya dengan cara yang seperti saya jelaskan sebelumnya, melihat skema, lalu menuliskan sintaksnya yang apa yang mau digabung, kemudian kolom apa yang menghubungkan kedua tabel itu. Kemudian kita masuk ke syarat. Nah, kita lihat dari soalnya ini, ternyata pada saat kita mengetikkan syaratnya, itu ada kolom yang berasal dari tabel yang sebelumnya itu kita belum joinkan. Nah, jika terjadi seperti itu, kita bisa tinggal tambahkan lagi join di sebelum where-nya ini. Yaitu kalau di sini itu kita harus joinkan tabel employee karena dibutuhkan di syarat. Seperti itu. Dan hasilnya itu akan seperti ini. Oh ya, karena menggunakan and, jadi yang muncul itu akan yang memenuhi kedua syarat. Ke poin C soal nomor 8 ini, kita diminta untuk produk yang harga 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini kita memakai select P product name as nama produk, unit P unit price as harga, as company name as nama supplier, C kategori name as kategori, from products P join suppliers as on P supplier, ID as supplier ID, join kategoris C on P kategori ID sama dengan C kategori ID, where P unit price lebih 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 besar sama dengan 5 and unit price lebih kecil sama dengan 10. Order by P product name. Tabel produk itu digabung dengan supplier. Tabel produk ini tuh digabung dengan supplier berdasarkan kolom supplier dan juga digabung dengan kategoris berdasarkan kategori ID. Berdasarkan kategori ID. Kemudian, dengan cara ini itu setiap produk akan menampilkan supplier dan kategori yang sesuai. Kemudian di bagian where digunakan untuk memfilter produk dengan harga satuan tuh antara kisaran pokoknya antara 5 sampai 10 dolar. Ini tuh untuk memfilternya. Dan kita diminta untuk produk yang harga 5 sampai 10 dolar. Nah, ini tuh cara untuk memfilter produk-produk yang harga 5 sampai 10 dolar itu. Nah, yang terakhir ini ada order by. Product name digunakan untuk mengurutkan hasil data berdasarkan nama produk dari A sampai Z. Ini sudah terlihat. Ini adalah produk-produk yang harganya dari 5 sampai 10 dolar. Nah, ini dan ini sudah karena makanya tadi di bank order by itu sudah diurutkan dari A sampai Z. Jadi A, F, G, udah. Lanjut ke nomor berikutnya. Lanjut ke poin D. Di sini self join dan outer join. Di nomor 4, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Di sini di query yang di sini yang saya jawab itu yang kami jawab itu E1 itu kita sudah mengklaim itu nama bawahan. Karena kenapa dia bisa nama bawahan? Karena E1 itu many dan E2-nya itu one. Eh, yang menunjukkan jika E2 itu berarti manajer. Karena manajer itu mesti memiliki banyak bawahan, ini. Sedangkan kalau S1 itu mesti hanya mempunyai satu manajer. Tuh. From employees S1, kita memakai join employees E2 on S1 reports to E2 employee ID. Kita run. Ya, ini nama bawahan dan nama manajernya. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini kita diminta untuk menambahkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E2 one. Ini sama seperti yang tadi. Ya, ini sama seperti yang tadi. E1-nya itu nama pegawai dan E2-nya itu nama pimpinan. Sama memakai from employees, join employees sama seperti yang tadi. Ini sudah keluar hasil tampilannya. Lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini kita diminta untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi kita memakai sama seperti tadi juga, satu itu nama bawahan,
A2 first name last name as nama pimpinan from employee 1. Kita memakai full outer join karena kita akan menjoinkan, karena kita diminta untuk menjoinkan semuanya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi kita memakai full outer join. Ya, ini ya nama bawahan. Karena kita memakai full outer join, jadi semua nama bawahan yang tidak ada pimpinan pun juga eh, akan ditampilkan nih. Nah, kalau nggak ada pimpinan atau nggak ada bawahannya itu berarti akan diisi nol. Lanjut ke live query-nya. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan supplier name, product name, unit price, dan customer name yang pernah memesan. Kita memakai select as company name as supplier name, company name-nya as supplier name, B product name, OD order details, unit price, C company name as customer name from supplier S, join product P on as supplier ID, P supplier ID, join order details or OD on P product ID sama dengan OD product ID, join orders O on OD order ID, O order ID, join customers C on O customer ID, C customer ID. Nah, itu sintaksnya. Setelah keluar semuanya ini supplier name yang supplier name dan produk name, unit price dan customer name yang pernah memesan di perusahaan itu, di company ini. Baik, sebagai kesimpulan, kita telah meninjau query dari 3 modul secara berurutan. Modul 3 mengajarkan kita cara memunculkan data dengan berbagai kondisi, kemudian di modul 4 mengajarkan kita memfilter data dengan berbagai kondisi juga, dan di modul 5 mengajarkan kita cara menggabungkan data dari berbagai tabel menjadi satu set hasil yang bermakna. Sekian presentasi dari kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.